Muslim Kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Excellent. Wonderful. Are you ready to pray? Open and close my class and clap your hands. Open and close your hand underwear. Open and then clap your hands. Open and close. Already warzuqani fahman artinya kepada aku dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Oke, baik teman-teman semuanya, tetap semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangat, Bu. Tepuk semangat. Teman-teman masih ingat tidak tepuk Al-Fatihah? Tepuk Al-Fatihah. Pertama, Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya ayat. Semuanya baik, alhamdulillah. Hari ini Ibu sangat senang sekali ketemu dengan teman-teman semuanya, dengan teman-teman kelas 1 semuanya di sini. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Idris alaihi salam ya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, teman-teman masih ingat tidak? Tanya, Bu. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Ya, betul sekali, ada 25. Teman-teman, hafal tidak nama-nama nabi dan rasul? Yang pertama Nabi apa, teman-teman? Nabi Adam. Adam alaihi salam. Ya, sekarang teman-teman ikut Ibu ya. Kita sebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang 25 ya. Oke, sambil tepuk tangan semuanya ya. Adam, Ibrahim, Yakub, Su'aib, Daud, Sulaiman, suaranya kecil. Zakaria, Yahya, Isa. Yang terakhir Nabi apa, teman-teman? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada lagi nabi yang lainnya ya, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penutup para nabi ya. Baik teman-teman semuanya. Oke, Ibu akan tampilkan. Teman-teman, dibuka buku paketnya. Oke, please open your book page
39. Dengerin apa katanya. Silakan teman-teman buka buku paketnya di halaman 39. Ya, kita sudah masuki pelajaran ke-6, yaitu ayo belajar. Temanya semangat belajar Nabi Idris alaihi salam. Ya, teman-teman semuanya tadi sudah mengetahui ya, Nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Teman-teman tahu tidak Nabi Idris alaihi salam Nabi yang keberapa? Namia. Iya, betul sekali. Idris Nabi alaihissalam adalah Nabi Adam. kedua setelah Nabi Adam alaihissalam ya. Nabi Hud. Nah, Nabi Idris alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Ya, Ya, jadi Bang. hari Ya, ini kita Nabi yang akan Nabi belajar Idris yang tentang pertama Nabi Idris memakai alaihissalam. Oh Iya, iya, pintar Nabi Idris sekali ya. itu Ya, Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang pandai ya, karena sejak kecil Nabi Idris alaihissalam rajin belajar ya, teman-teman. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an pun menyuruh kita selalu belajar ya. Teman-teman, coba kita sama-sama ya. halaman berapa? Halaman 39. 39. 3 sama 9. Ya, maka kita harus selalu rajin belajar Ajar. ya, teman-teman. Rajin. Nah, teman-teman, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman, seperti tadi. Ya, kita sama-sama sudah berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Sudah tahu, udah apa doa belajar? Nah, ini ya, teman-teman, doa sebelum belajar ya. Ya, teman-teman boleh ikut Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada aku dan beri dan aku beri pemahaman. Nah, ini adalah doa sebelum belajar. Jadi teman-teman, jangan lupa ketika kita mau belajar, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemudian apa doa setelah belajar? Nah, ini dia doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. puji bagi Allah. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Ya, jadi sebelum dan sesudah belajar kita harus selalu berdoa ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan. Fokus ya teman-teman semuanya. Halaman berapa? Nah, sekarang kita lanjutkan kisah tentang Nabi Idris alaihi salam ya. Oke teman-teman, bisa dilihat di layar. Ya, please listen to me. Oke, fokus. Siapakah Nabi Idris alaihi salam itu? Ya, Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang kedua. Ya, Allah mengutusnya setelah Nabi Adam alaihissalam. Allah memuliakan Nabi Idris dan meninggikan derajatnya. Allah menyebut namanya di dalam Al-Quran. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penyabar dan juga nabi yang soleh.
Nabi Idris alaihissalam tidak pernah lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik di waktu sibuk ataupun di waktu luang. Nabi Idris alaihissalam seorang nabi yang gagah berani. Nabi Idris alaihissalam mempunyai fisik yang kuat dan mempunyai keberanian. Kekuatan fisik dan keberaniannya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Nabi Idris alaihissalam menggunakan kekuatannya untuk memerangi orang-orang durhaka dan juga orang-orang yang berbuat aniaya kepada orang-orang yang lemah. Nah, Nabi Idris alaihissalam seorang nabi yang pandai. Nabi Idris alaihissalam seorang nabi yang rajin belajar. Beliau belajar ilmu pengetahuan dan mempelajari wahyu-wahyu Allah. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, Nabi Idris alaihissalam orang yang pertama pandai menulis, membaca dan berhitung, pandai membuat baju, juga pandai menggunting dan menjahit. Karena Nabi Idris alaihissalam tekun belajar. Nabi Idris alaihissalam diangkat Allah ke langit. Nabi Idris alaihissalam ingin melihat alam gaib. Beliau menyampaikan keinginannya kepada malaikat, lalu malaikat menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan Nabi Idris alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Idris alaihissalam ke langit. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Idris alaihissalam ketika Isra Mi'raj. Nah, meneladani kisah Nabi Idris alaihissalam. Ya, jadi Nabi Idris alaihissalam itu seorang yang tekun dalam belajar, ya. Jadi kita pun harus tekun dan rajin belajar, ya, teman-teman. Kemudian emang ada videonya. gagah dan pemberani. Kenapa? Videonya ya nanti akan Ibu tampilkan videonya ya teman-teman. Fokus. Selanjutnya Nabi Idris alaihissalam selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Nabi Idris alaihissalam memiliki sikap sabar. Nah, ini adalah meneladani kisah Nabi Idris alaihissalam ya. Kita dapat meneladani kisah Nabi Idris alaihissalam ya. Oke, baik teman-teman. Jadi Nabi Idris alaihissalam itu ada seorang yang tekun dalam belajar ya. Teman-teman pun harus rajin belajarnya ya. Meskipun sekarang kita belajarnya di rumah ya. Teman-teman harus rajin belajarnya ya. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ya teman-teman. Harus rajin belajar ya di rumah ya. Nah, teman-teman mau tidak menjadi orang yang pandai dan pintar? Maka teman-teman harus rajin belajar ya seperti Nabi Idris alaihi salam ya teman-teman. Nabi Idris alaihissalam itu adalah orang yang pertama pandai menulis. Dia mau pintar. Dengan pena, iya. Kemudian pandai membaca dan berhitung. Kemudian Nabi Idris pun pandai membuat baju. Beliau pandai menggunting dan menjahit, ya. Nah, kenapa beliau pandai? Karena sejak kecil Nabi Idris alaihissalam rajin belajar ya, sangat tekun belajarnya ya. Oke, baik teman-teman, Ibu akan tampilkan di sini videonya. Teman-teman suaranya boleh di-mute-kan
agar terdengar jelas ya videonya. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman fokus dengarkan ya. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah, Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, teman-teman, itu tadi videonya tentang kisah Nabi Idris alaihi salam ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Bisa dilihat kembali, teman-teman, buku paketnya. Ibu. Ya. Di halaman 42. Qabil itu apa? Halaman berapa, Bu? Di halaman 42, teman-teman. Silakan dibuka buku paketnya. Apa ya? Sudah, Bu. Ya. Halaman berapa? Nah, di halaman 43, teman-teman. Ya, di sini ada buah lagu ya, teman-teman. Yang berjudul Ayo Belajar. Teman-teman kelihatan tidak di layar? Kelihatan. Kelihatan? Ya. Nah, teman-teman tahu tidak lagu Bila Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Tahu. Nah, sekarang liriknya dirubah, diganti ya. Judulnya pun diganti, judulnya Ayo Belajar. Ya. Teman-teman bisa dilihat di buku paket di halaman 43. Atau bisa teman-teman lihat di layar ya. Di sini Ibu sudah tampilkan. Kelihatan tidak, teman-teman? Kelihatan. Ya, teman-teman semuanya. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagunya ya. Ya, are you ready? Sudah siap, teman-teman? Oke, 1, 2, 3. Bila kau ingin cerdas, ayo belajar. Bila kau ingin pintar, ayo belajar. Bila kau ingin cerdas, bila kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Ya, sekali lagi ya teman-teman semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Bila kau ingin cerdas, ayo belajar. Bila kau ingin pintar, ayo belajar. Bila kau ingin cerdas, bila kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Tepuk tangan buat semuanya. Seronoknya. Oke, baik teman-teman. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya tentang kisah Nabi Idris alaihi salam ya. Jadi Nabi Idris alaihissalam itu sejak kecil sangat rajin belajar atau belajarnya ya, sehingga menjadi nabi yang pandai ya teman-teman. Jika ingin pandai dan pintar, maka teman-teman harus rajin belajarnya ya. Baik teman-teman, tadi juga kita sudah mengetahui ya doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar ya.
Oke, nanti teman-teman. Nah, di sini Tugas. perhatikan di halaman 40 ya. Amati gambar berikut dan ceritakan gambar di atas. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada sebuah gambar ya. Ya, gambar di dalam kelas. Anak-anak sedang belajar di dalam kelas ya. Teman-teman, boleh nanti teman-teman diceritakan gambar ya. Baik, selanjutnya di sini di kolom insya Allah aku bisa teman-teman beri tanda checklist atau tanda centang di kolom ya atau Sudah, tidak. Bu. Udah Ya. dicetak. Yang pertama, aku rajin belajar. Nah, teman-teman, Yang halaman. rajin tidak belajarnya di rumah. Beri tanda checklist atau centang ya di kolom ya atau di kolom tidak. Kemudian nomor 2, aku ingin pandai. Nah, teman-teman ingin pandai tidak? Beri tanda checklist di kolom ya atau di kolom tidak ya. Sudah? Jika sudah teman-teman silakan isi ya. Ayo berlatih. Nomor 1, sebutkan sifat terpuji Nabi Idris alaihi salam. Nah, sifat terpuji Nabi Idris alaihi salam itu apa? Tadi. Kemudian Nabi Idris alaihi salam sejak kecil rajin Belajar. ya. Silakan teman-teman boleh langsung ditulis di buku paketnya ya, diisi ya. Sudah. Kemudian nomor 3, Bu? ini halaman 41. Nabi Idris Ya, nomor 3, Nabi Idris alaihissalam Nabi yang pandai karena apa? Nabi Idris Nabi yang pandai karena titik-titik. Nomor 4, rajin belajar adalah anjuran dalam titik-titik. Nomor 5, coba ceritakan kisah teladan Nabi Idris alaihissalam yang teman-teman sudah ketahui ya. Nabi Idris bukan Nabi yang pandai karena sifat terpuji Nabi Idris belajar bukan pintar. Karena apa, Bu? Ya, teman-teman. Sini ya. Nah, kemudian ini doa belajar tadi ya sudah sama-sama kita bacakan. Lafaz doanya kemudian juga artinya ya. Ini artinya ya. Robbi ya Allah rizidni ilman, tambahkanlah ilmu kepadaku, warzuqni fahman, dan beri aku pemahaman. Dan ini doa sesudah belajar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ya, setelah teman-teman mengerjakan yang tadi, teman-teman, nah silakan mengerjakan yang ini ya, beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Di sini sama seperti tadi, beri tanda checklist ya. Pertama, nomor 1, aku hafal doa sebelum belajar. Ya, teman-teman sudah hafal belum doa sebelum belajar? Nah, jika sudah, beri tanda checklist di kolom ya. Jika belum, beri tanda checklist di kolom tidak. Nomor 2, aku bisa mengartikan doa sebelum belajar.
Nomor 3, aku hafal Bu, apa doa yang ke satu, Bu? belajar. Ini. Nomor 1 yang mana? Ini. Iya. Aku hafal doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar yang ini ya. Nah, ini doa sebelum belajar. Nomor 2. Nomor 2-nya di sini aku bisa mengartikan doa sebelum belajar. Nah, teman-teman bisa tidak mengartikan doa sebelum belajar? Di sini Nomor ada 3. artinya. Iya. Nomor 3, Bu. Nomor 41 apa artinya? Nomor halaman berapa? Nomor 1. 41 ini artinya. Robbi zidni ilman. Robbi ya Allah, zidni ilman. Tambahkanlah ilmu kepadaku. Warzuqni fahman. Dan beri aku pemahaman. Ini artinya ada di bawahnya ya. Nomor 3 apa, Bu? Nomor 3 ini, aku hafal doa sesudah belajar. Nah, apa doa sesudah belajar? Tadi sudah sama-sama kita baca doa sesudah belajar ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sudah apa kan? Kalau sudah, beri tanda checklist di kolom ya. Jika belum, beri checklist di kolom tidak. Ya. Kemudian nomor 4, aku hafal arti doa sesudah belajar. Nah, artinya teman-teman sudah hafal belum? Udah. Kemudian nomor 5, aku selalu berdoa sebelum belajar. Nah, teman-teman sebelum belajar, teman-teman selalu berdoa tidak? Berdoa. Beri tanda checklist di kolom ya atau di kolom tidak. Kemudian nomor 6, aku selalu berdoa sesudah belajar. Nah, sesudah belajar pun teman-teman selalu berdoa tidak? Berdoa, Bu. Ya. Nah, jika sudah yang itu teman-teman, nah di sini di halaman 44, ayo berlatih. Nah, teman-teman di sini mengisi dari nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1 ini bacanya Robbi zidni ilman. Artinya apa? Nomor 2, alhamdulillahi. Artinya apa? Nomor 3, warzuqni fahman. Artinya apa? Ini doa sebelum belajar dan sesudah belajar ya, ada di sini ya. Nah, ini. Robbi zidni ilman. Robbi artinya ya Allah. Zidni ilman, tambahkan ilmu kepadaku. Warzuqni fahman, dan beri aku pemahaman. Ini doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya alhamdulillahi, artinya segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Kalau dikurang 1.100 sisanya 1.009. Ya, jadi teman-teman sebelum dan sesudah belajar ya harus membaca doa ya. Berapa menit lagi, Bu? Bentar lagi ya teman-teman. Bu, ini ada Davin yang tahu jam 10.19. Ya. Teman-teman ada yang sudah selesai mengerjakannya? Udah. Udah, Bu.
Angkat tangan yang sudah selesai mengerjakannya. Siapa? Mama. Kan bisa hapus nih. Mama. Bisa. Jadi jangan Mas Belum. Angkat tangan yang sudah selesai semua mengerjakannya. Inaya fokus, Inaya. Inaya mana ya orangnya? Sudah. Ya, teman-teman. Jika belum selesai, nanti teman-teman boleh lanjutkan lagi ya. Ya, ada di Ya, nanti tugasnya akan Ibu share di Google Classroom ya, teman-teman. Boleh dilihat kembali tugasnya. Bu. Baju Bibi namanya Faris Londo. Pak Ira sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Siapa lagi yang sudah selesai? Angkat tangannya. Sudah selesai. Davin udah selesai, Bu. Davin sudah selesai. Davin udah selesai. Alhamdulillah. Nadine sudah selesai. Udah. Diam. Diam. Ya, teman-teman silakan mengerjakannya ya. Di rumah tetap semangat mengerjakannya ya, fokus. Kan disuruhnya buku tulis ya. Ya ada. Tuh, kayak tulisannya besar. Oke, baik teman-teman. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang keteladanan Nabi Idris alaihissalam ya. Semangat belajarnya Nabi Idris alaihissalam. Nah, teman-teman semuanya yang mau bertanya silahkan. Do you have any question? Ada yang mau bertanya? Bisa. Gisha mau bertanya apa? Nah. Iblis itu terbuatnya dari apa sih? Tanah atau apa? Apa? Kalau Nabi Idris terbuat badannya terbuat dari tanah atau dari apa? Ya, Nabi Idris itu sama seperti Nabi Adam alaihissalam ya, manusia sama seperti kita terbuat dari tanah ya, teman-teman. Allah ciptakan manusia dari tanah. Kalau malaikat Allah ciptakan dari apa? Ya. Dari cahaya ya. Iya. Oh ya, kalau Allah itu kenapa sih nggak ada yang pernah Apa Gisha? Suaranya terputus-putus. itu boleh Gisha juga mau tanya. Emang kalau Allah itu dia itu kotanya di mana sih? Di awan jauh. Ya di awan, di atas awan. Jauh banget. Bisa ngeliat kita kan Abraham. Jauh Adanya di arsy. Ya, Allah ya. di luar Ya, angkasa. teman-teman mau melihat Allah. Jauhnya sampai Iya. 530. Jika teman-teman ingin melihat Allah, nanti para penghuni surga, nanti Allah akan perlihatkan. Allah ada satu atau ada 99? Allah itu ada satu ya. Ya, Allah itu Maha Esa. Ya, tunggal. Allah itu ada satu. Allah Iya, itu nggak ada 100. kalau yang 999 itu nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Ya. Allah. Ya, atau disebut juga dengan Asmaul Husna. Ya. Ada uang. Allah itu Maha Esa, artinya Allah itu tunggal atau satu ya. Iya, jadi Allah itu Tuhan
Ya, Tuhan kita semuanya ada satu ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu ada satu yang menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta ini semuanya ya. Iya, jadi Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun ya. Kita tidak boleh mendoakan Allah dengan apapun karena itu merupakan perbuatan syirik ya. Iya, syirik itu dosa yang sangat besar sekali ya. Yang tidak Waktunya berapa lagi, Bu? Ya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak. Do you understand? No. Oke, baik. Jika teman-teman semuanya tidak ada yang bertanya lagi, yuk kita sama-sama tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Oke, are you ready to pray? Ready. Number 10. We can give we are Let's pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Teman-teman semuanya tetap semangat belajarnya di rumah ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Waalaikumsalam.